Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila dengan NPM AB202010102 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut harusnya mengandung sebuah fakta proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang selanjutnya, yang kedua, adanya membantu dalam menemukan sebuah masalah. Seperti yang diketahui, sistem informasi manajemen harus relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada sistem informasi manajemen akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini, menyimpan histori dan menyimpan data dalam sebuah basis data atau database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya ada membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Pada fungsi ini, di beberapa perusahaan memiliki beberapa departemen yang menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasi tiap departemen dengan baik. Sistem informasi di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Selanjutnya ada tahapan proses manajemen. Tahapan proses manajemen yang pertama, adanya perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen terhadap tahapan dari perencanaan memiliki persyaratan untuk menempatkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuan atau objektif. Yang selanjutnya ada pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah perencanaan berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaan supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antar proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Baik, selanjutnya komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama, manusia. Di dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran dari manusia adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, adanya informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah, sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat dibangun bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan tepat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adanya sistem.
Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Yang keempat, organisasi manajemen. Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengkoordinasi, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang pembisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya sistem informasi manajemen sebagai wadah untuk mengelola informasi. Selanjutnya ada kategori manajemen informasi sistem atau MIS. Sistem informasi manajemen memiliki pengertian yang sangat luas sehingga dapat dikategorikan dalam sebuah sistem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Business Intelligence System atau BI. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya ada Executive Informasi System atau AIS. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran, layanan pelanggan, business analysis, dan tim penjualan akan sering menggunakan sistem CRM. Yang selanjutnya ada Salesforce Automatic System atau SFA. Nah, komponen ini mampu untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan atau tracking, pembuatan kontak, hingga manajemen pemasaran atau pemesanan yaitu order. Yang kelima, ada Financial Accounting System atau FAS atau FAS. Untuk kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Selanjutnya ada Knowledge Management System atau KMS. Sebuah layanan pelanggan dapat memanfaatkan KMS untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketujuh, adanya Marketing Informasi System atau MKIS, tim pemasaran marketing. Yang selanjutnya ada Supply Chain Management System atau SCM. Contoh perusahaan yang menggunakan SCM adalah bisnis retail dan manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai dari pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Yang selanjutnya ada Transaction Processing System atau TPS. Point of Sale juga termasuk ke dalam TPS, di mana sistem tersebut dapat memungkinkan wisatawan dapat mencari hotel atau tempat penginapan secara cepat dan berkualitas. Yang terakhir ada Human Resource Management System atau HRMS. Kategori yang terakhir ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Selanjutnya ada contoh sistem informasi manajemen. Nah, baik, yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan pengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Yang selanjutnya yang kedua ada Supply Chain Management.
seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa supply chain management atau SCM ini bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen. Yang selanjutnya ada Transaction Processing System. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar yang dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang keempat ada Office Automation System atau OAS. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Contohnya dalam penggunaan email. Nah, selanjutnya yang kelima ada Informasi Manajemen Sistem atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegritas. Selanjutnya ada Knowledge Work System (KWS). Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Yang ketujuh ada Group Decision Support System (GDSS) dan Computer System Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Contohnya yaitu dalam sistem e-government. Selanjutnya yang ke-8 ada Expert System (ES) dan Artificial Intelligence atau AL. Yang selanjutnya yang ke-9 ada Executive Support System atau ESS. Nah, pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ESS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Yang terakhir, yang ke-10 adanya Decision Support System atau DSS. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Yang keempat, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperlihatkan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Yang keenam, perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Baik teman-teman, di sini saya akan mengambil contoh dari sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan yaitu ada e-learning atau electronic learning, di mana
Electronic learning ini diterapkan pada sekolah-sekolah maupun pada kampus-kampus. Penerapan sebuah data yang diproses lalu disebarkan oleh teknologi. Manfaat dari sistem informasi dalam bidang pendidikan ini yaitu memudahkan kita untuk mengabsen, memudahkan kita untuk mengerjakan tugas, memudahkan kita dalam waktu, terus menghemat waktu dan menghemat kertas. Makanya sistem informasi e-learning ini pada bidang pendidikan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang mungkin banyak tipunya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.